Ini adalah prosedur kami, jadi kami tidak akan berubah dengan cara ini. Anda sudah tidak diharapkan untuk berada di tempat ini. Jadi, skorsing. Oh, tadi ada PHK apa, bukan skorsing? Ada, ini akan ada PHK nih. Oh, PHK-nya tadi udah dikeluarin tuh Pak PHK suratnya. akan diberikan 2 minggu lagi. Tapi tadi udah Karena kita dibacakan. mesti hitung semua hak-hak Anda. Surat PHK itu saya minta Pak. Enggak, nanti. Oh nggak bisa, saya 2 minta surat minggu PHK. lagi. Kalau nggak bisa, Ini berarti udah kamu bikin prosedur, ribut Pak. dong. Ini prosedurnya mau begini kok. Tadi ada surat PHK sudah dibacakan. Bukan, itu bukan surat PHK, itu catatan masalah Anda di sini. Oh enggak, itu surat PHK tadi dibacakan Pak Noel. Makanya Pak Noel nggak mau memberikan karena ada sesuatu mungkin. Saya nggak tahu. Nah itu Yang sudah penting dibacakan. ini adalah yang kami punya. Dibacakan. Saya minta surat PHK-nya aja Pak. Enggak, 2 minggu lagi. Saya minta PHK. Nggak bisa kamu nolak begitu, orang ini kita yang punya urusan kok. Ini kantor punyanya yayasan, bukan punya kamu. Iya, saya Jadi paham. bukan kamu yang ngatur. Saya paham. Oke, kamu mau terima boleh, nggak mau terima udah. Tapi kamu nggak boleh kemana-mana dari sini atau keluar pintu sana. Mas kamu udah disediain. Saya minta surat PHK Pak. Terserah, kamu ambil boleh, nggak mau juga nggak apa-apa. Sudah. Ya, tapi besok kalau kamu datang, kamu akan ditolak. Oke? Karena sebetulnya proses ini harus berjalan seperti itu. Semua. Apakah pemutusan hubungan kerja yang cuma lewat lisan, tanpa ada selembar pun surat fisik yang diserahkan ke Anda, itu valid di mata hukum? Kenyataannya banyak banget pekerja yang langsung panik. Mereka langsung beres-beres barang, merasa udah kalah telak setelah dibentak di ruangan. Tapi tunggu dulu, mari kita uji pemahaman Anda tentang hak-hak tenaga kerja yang sebenarnya berlaku di Indonesia. Disinilah letak salah satu jebakan paling mematikan dalam dunia kerja, yaitu celah mangkir. Seringkali ya, habis pembacaan PHK lisan, atasan itu kasih instruksi verbal kayak gini. Udah, kamu libur aja dulu 2 minggu di rumah sambil nunggu surat. Kedengarannya kayak mereka ngasih kelonggaran kan? Sama sekali tidak. Kalau Anda nurut dan benar-benar pulang, hukum ketenaga kerjaan ngelihatnya beda banget. Nggak masuk kerja 5 hari berturut-turut tanpa bukti keterangan tertulis yang sah, itu dikualifikasikan sebagai mengundurkan diri secara sepihak. Konsekuensi legalnya, seluruh hak pesangon Anda hangus tak tersisa, 0 besar. Jadi, poin krusialnya itu bertumpu pada fakta hukum yang keras di bawah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Dokumen fisik itu wajib. Surat tersebut harus merinci dengan sangat jelas apa alasan PHK-nya dan berapa kompensasi yang ditawarkan. Pembacaan lisan dari HRD, mau sehebat atau sekeras apapun nadanya, itu sama sekali nggak punya kekuatan hukum buat menggugurkan hak Anda selama nggak diikuti dokumen resmi. Ingat, hukum acara di Pengadilan Hubungan Industrial itu selalu menempatkan bukti tertulis di posisi teratas, bukan seberapa jagonya HRD berdebat. 7 hari, ini bukan sekedar angka biasa. Ini adalah batas waktu yang sifatnya sangat darurat. Begitu surat fisik itu akhirnya benar-benar ada di tangan Anda, beban pembuktian langsung pindah sepenuhnya ke pundak Anda. Anda cuma punya waktu persis 7 hari kerja untuk ngasih surat penolakan secara tertulis kalau Anda nggak setuju. Ingat baik-baik fakta ini. Di rejim cipta kerja sekarang, kalau Anda cuma diam aja atau cuma nolak pakai omongan lisan selama 7 hari itu, secara hukum Anda dianggap sudah menyetujui PHK tersebut. Terus, gimana cara kita selamat dari jebakan ini? Pertama, tolak mentah-mentah instruksi libur yang cuma lewat lisan. Kedua, paksain diri Anda untuk tetap hadir secara fisik ke kantor. Ketiga, ciptakan jejak digital. Kalau Anda sampai diusir atau dilarang masuk gedung, langsung kirim email atau WhatsApp tiap hari ke HRD. Nyatakan kalau Anda hadir dan siap kerja, tapi dihalangi. Dan yang keempat, tuntut terus surat fisik pembebas tugasan atau surat PHK itu. Jangan kasih mereka satu celah pun buat nuduh Anda mangkir. Dan ini ada satu peringatan keras yang nggak bisa ditawar sama sekali. Jangan pernah menandatangani surat persetujuan PHK di hari yang sama saat Anda dipanggil ke ruangan tertutup itu. Jangan biarkan tekanan dan intimidasi merampas hak Anda buat mikir jernih. Anda tuh punya hak penuh loh untuk bawa draft dokumen itu pulang, dipelajari dulu, atau konsultasi ke serikat pekerja sebelum masuk ke perundingan resmi bipartit antara pekerja dan manajemen. Selama surat fisik belum sah ada di tangan Anda, di mata hukum, Anda itu masih berstatus sebagai karyawan. Pertanyaannya sekarang, setelah paham gimana anatomi jebakan ini bekerja, apakah Anda siap untuk selalu waspada dan pasang badan mempertahankan hak pesangon Anda? Jangan pernah biarin taktik lisan HRD merampas apa yang sudah secara sah dilindungi oleh undang-undang. Tetap kuat dan pahami hak Anda.